Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Fadlia, atau bisa dipanggil Dian. Saya merupakan mahasiswa UNJ pada Prodi Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung dengan nomor induk mahasiswa 15065210009. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Rika Widyasanti selaku dosen pengampu pada mata kuliah pemeliharaan dan perawatan gedung. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara rinci materi mengenai lingkup dan permasalahan perawatan pada komponen gedung. Sebelum kita mengetahui lebih dalam tentang perawatan bangunan, ada baiknya kita tahu terlebih dahulu pengertiannya. Apa itu perawatan? Perawatan bangunan adalah aktivitas memperbaiki atau mengganti komponen dari bagian bangunan, bahan bangunan, sarana, prasarana, supaya bangunan tersebut tetap berfungsi sebagaimana mestinya. Nah, setelah kita mengetahui artinya, lalu mengapa kita harus melakukan pemeliharaan dan perawatan pada bangunan? Pemeliharaan dan perawatan pada bangunan kita lakukan agar setiap bangunan tetap berfungsi sesuai dengan fungsinya dan juga menjadi faktor kenyamanan bagi penggunanya. Ada berapa dan apa saja tingkat kerusakan perawatan bangunan gedung? Terdapat 3 tingkat kerusakan. Yang pertama ada kerusakan ringan, yaitu pada komponen gedung yang bercampur retak kecil atau kerusakan permukaan yang tidak mempengaruhi secara signifikan. Lalu yang kedua ada kerusakan sedang. Biasanya ini melibatkan kerusakan struktural yang memerlukan perbaikan tetapi masih dapat diperbaiki. Yang ketiga yaitu kerusakan besar. Biasanya mengindikasikan kerusakan struktural serius yang memerlukan perhatian segera dan mungkin mengharuskan diganti atau direnovasi. Pada video part 2 kali ini membahas perawatan bangunan gedung dengan tingkat kerusakan ringan, khususnya perawatan kerusakan ringan pada komponen bangunan gedung berupa kusen, pintu, dan jendela. Secara umum, pintu dan jendela adalah untuk sirkulasi orang dan barang, udara serta cahaya yang masuk atau keluar dari ruangan. Nah, pintu dan jendela ini biasanya terletak pada salah satu bagian dinding bangunan yang konstruksinya bisa berupa kayu, aluminium, dan lain sebagainya sesuai dengan bahan yang digunakan. Masalah apa saja sih yang sering terjadi pada kusen, pintu, dan jendela? Nah, permasalahan kerusakan yang sering terjadi diantaranya yang pertama ada keretakan atau lapuk pada kusen, pintu, dan jendela yang terbuat dari kayu. Lalu yang kedua, pada kusen aluminium terjadinya kebocoran. Nah, kebocoran ini bisa terjadi jika instalasinya kurang rapi atau adanya kerusakan pada penyambungan dan silan atau karet penyekat pada siku. Nah, ini dapat menyebabkan kebocoran jika terkena air hujan ataupun air mandi. Kerusakan selanjutnya itu pada handle pintu yang jebol. Nah, ini juga termasuk kerusakan pada bagian pintu. Selanjutnya ada timbulnya bunyi atau getaran yang tidak biasa. Biasanya ini akibat dari engsel yang rusak, kerusakan. Nah, setiap permasalahan itu merupakan tantangan yang dapat kita atasi dengan menemukan solusi yang tepat. Nah, solusi ini bisa kita temukan dengan cara baru dan kreatif untuk mengatasi hambatan masalah tersebut. Solusinya apa sih untuk mengatasi masalah-masalah kerusakan pada kusen, pintu, dan jendela? Nah, yang pertama ada solusi untuk mengatasi kusen, jendela, dan pintu yang lapuk atau retak. Nah, di sini ada beberapa cara untuk mengatasinya. Yang pertama,
keringkan kayu. Nah, biarkan bagian kayu yang busuk atau kropos ini dilewati oleh aliran udara sehingga proses pengeringannya ini bisa berjalan dengan sempurna sampai ke dalamnya. Selanjutnya, kita bisa bersihkan bagian busuk atau kropos. Lalu, aplikasikan pengisi kayu atau dempul kayu. Nah, untuk mengaplikasikan dempul kayu ini bisa menggunakan pisau dempul. Nah, mengisi bagian kayu yang bolong dengan isian dempul tersebut, lalu dorong dengan kuat agar isian kayu ini dapat menutup seluruh bagian yang bolong atau retak pada kusen, pintu atau jendela dengan sempurna. Nah, setelah itu dilakukan, kita dapat menghaluskannya menggunakan amplas. Untuk perbaikan yang lebih maksimal, kita dapat lapisi permukaan kayu dengan glitter pada bagian yang sudah diamplas agar dapat mempercantik tampilan. Solusi untuk mengatasi kebocoran pada kusen aluminium. Yang pertama, kita lakukan terlebih dahulu bersihkan silen yang lama, lalu kita bersihkan permukaan tembok dan kusen aluminiumnya. Selanjutnya, kita memperhatikan dalam pemilihan jenis silen. Nah, biasanya jenis yang digunakan yaitu polyurethane atau PU. Nah, selanjutnya setelah kita memilih jenis silen yang tepat, kita aplikasikan silen di antara tembok dan aluminium dengan teliti dan hati-hati agar terpasang dengan baik. Selanjutnya untuk solusi untuk memperbaiki handle pintu yang rusak. Nah, ini ada beberapa cara. Tentunya yang kita membutuhkan beberapa peralatan sederhana seperti obeng dan peralatan logam. Nah, kita juga harus teliti dan tahu kerusakan gagang pintu agar bisa memperbaikinya dengan tepat. Hal pertama yang kita lakukan adalah melepas gagang pintu yang rusak dengan membuka semua skrup sampai gagang dan rumah kuncinya ini terlepas dari daun pintu. Lalu kita amati kerusakan pada gagangnya. Nah, apabila ini terlihat rusak seperti berkarat, aus, dan longgar, nah maka tancapkan besi penghubung gagang pintu pada lubang kunci. Selanjutnya, selipkan pelatih logam yang telah disediakan di antara celah besi penghubung dan sisi lubang kunci di gagang pintu. Nah, ini kita pastikan lagi pelat logamnya ini terjepit rapat agar besi penghubung itu udah nggak goyang dan kembali longgar. Selanjutnya, kita pasang kembali gagang pintu sampai tuntas dan coba gerakan pintu apakah dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Selanjutnya, solusi untuk mengatasi engsel pintu yang berdecit. Nah, yang pertama ini, keluarkan pin lubang engsel. Dengan mengeluarkan pin dari lubang engsel, kemudian tepatkanlah obeng bermata datar di celah antara engsel dan kepala skrup. Nah, lalu kemudian kita bisa memukul pangkal obeng menggunakan palu sampai skrupnya ini dapat tercongkel keluar. Melumasi lubang pin. Dan nah, sesudah pin keluar, selanjutnya kita membersihkan bagian dalam pada lubang menggunakan kain. Nah, kemudian lubrikasikan menggunakan pelumas grafis atau kita juga bisa menggunakan minyak mesin jahit jika tidak ada pelumas grafisnya. Selanjutnya, yang ketiga, bersihkan dan memori pin menggunakan minyak. Nah, langkah ini membersihkan serta memori pin tersebut menggunakan minyak. Yang keempat, memasang kembali pin ke lubang engsel. Lalu yang terakhir, kencangkan skrup kaki engsel. Nah, kita juga harus memperbaiki beberapa skrup yang ada pada kaki engsel. Ini agar dapat terpasang dengan baik dan tidak menimbulkan decit bunyi pada pintu ataupun adanya getaran pada pintu tersebut. Perawatan ini kita lakukan agar dapat memperpanjang usia bangunan, lalu menjamin ketersediaan perlengkapan yang ada dan juga mendapat keuntungan dan efektivitas maksimal. Dan juga perawatan ini dapat menjamin keselamatan manusia yang menggunakan bangunan tersebut.
Nah, itulah beberapa solusi yang dapat saya kemukakan dari berbagai sumber terpercaya. Semoga dapat membantu. Sekian pemaparan mengenai perawatan kusen, pintu, dan jendela yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi pendengar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.